Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network dan Jemaat Galilea Community of Christ. Saudara yang setia menanti tayangan sahabat Galilea ini, saudara yang diberkati oleh Tuhan dimanapun saudara berada. Dan saya sangat bersuka cita menjumpai Bapak Ibu semuanya. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan kepada kami setiap hari, di mana kami boleh mengikuti tayangan sahabat Galilea yang membangun iman kami, sehingga kami semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Pengenalan kami akan Tuhan semakin banyak dan semakin dari hari ke hari semakin mantap. Itu sebabnya Tuhan, kami merindukan Engkau, sebab kami tidak dapat melakukan seluruh aktivitas kami tanpa campur tangan Tuhan. Kalaupun kami bisa, akan sia-sia jika kami tidak melibatkan Tuhan. Maka itu Tuhan campur tangan dalam seluruh tugas dan kerja kami hari ini. Berkati kami saat kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, mengurapi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, saya mengajak saudara untuk membaca Lukas pasal 9 mulai dari ayat 28. Yesus dimuliakan di atas gunung, tapi saya akan melihat di ayat 35. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Saudara, sebagai orang-orang Kristen, kita tentu bangga memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Amin. Saudara bangga? Saya juga. Saudara, Kristus itu unik dan sangatlah tidak pantas membandingkan dia dengan apapun dan siapapun. Dia sangatlah hebat, ajaib, penuh kuasa, dan kudus, serta penuh kasih. Amin. Saudara, suatu hari Tuhan Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. Dia membawa serta murid-murid, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya itu berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Itu mulai dari ayat 29 sampai 31 di Lukas pasal 9 ini saudara baca. Nah, melihat hal itu Petrus sangat tertegun dan tentu juga berbahagia. Sehingga ia pun mengajukan usul kepada Tuhan Yesus untuk membangun 3 tanda bagi mereka. Tetapi segera suara ilahi membungkam dia. Musa dan Elia tidak bisa disamakan dengan Yesus Kristus, saudara. Tentunya Petrus tanpa ragu lagi tetap menempatkan Kristus tempat pertama. Dan Musa serta Elia berada di tempat kedua dan ketiga. Tetapi Bapa di sorga, Allah
dengan sangat jelas menolak ide yang keluar dari pemikiran manusia ini. Meski Musa dan Elia adalah tokoh-tokoh cukup terkemuka dalam perjanjian lama, yang juga perlu mendapat tempat di dalam perjanjian baru, namun Yesus Kristus tidak bisa disamakan dengan mereka. Yesus Kristus adalah segala-galanya dan berada di mana-mana. Amin. Kekristenan adalah Kristus, bukan Kristus ditambah sesuatu atau seseorang yang lain. Amin. Di Lukas pasal 9 ayat 35 yang kita baca tadi dikatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Akhirnya kita mengerti bahwa Bapa kita ingin mengatakan, ini bukan saatnya kamu berbicara, melainkan mendengarkan. Hanya ada satu pribadi yang berkapasitas untuk berbicara, yaitu Yesus Kristus. Dalam Filipi pasal 2 ayat 9, 10 dan 11 di sana tertulis, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesuslah Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus Kristus adalah segala-galanya bagi saudara dan saya, bagi kita semua. Amin. Dialah yang layak terima pujian, hormat dan kemuliaan. Karena itu kita wajib mendengarkan suaranya. Tiada hal lain yang berarti lagi di dunia ini selain Dia. Tak seorang pun yang dapat dibandingkan dengannya. Kristus Yesus adalah segala-galanya bagi saudara dan saya. Amin. Ketika kita menjalani kehidupan di 2022 yang kita belum tahu seperti apa ke depan karena masih diwarnai dengan COVID-19. Tetapi biarlah kita menjadikan Yesus Kristus yang terutama dan utama. Kita bersandar kepadanya, kita berlindung kepadanya. Dia adalah perisai dan matahari kita. Amin. Allah yang besar, Allah yang perkasa, yang sangat mengasihi dan yang terus memberkati kehidupan saudara dan saya. Amin. Biarlah masing-masing kita senantiasa memiliki sikap bahwa tiada hal yang lebih berarti bagi kita selain Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh belajar dari firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami bahwa tidak ada yang lebih utama selain Engkau. Tiada hal yang lebih berharga bagi kami selain Kristus. Tolong kami supaya dalam menjalani kehidupan ini kami tidak terjebak pada kekuatan dan mengandalkan kemampuan kami. Tetapi kami menyadari bahwa kami tidak ada apa-apanya dan tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea. Kiranya kami semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna menjalani kehidupan di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan
berikanlah kepada kami makanan yang